Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi juga untuk kelompok 4 dan 3 yang sudah hadir pada hari ini. Dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh tren media sosial TikTok terhadap perilaku generasi Z. Saya persilakan kepada teman saya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ke kelompok 3 dan 4 yang sudah hadir pada presentasi kelompok 2 hari ini, yaitu yang berjudul tentang pengaruh tren media sosial TikTok terhadap perilaku generasi Z. Next. Oke, jadi di awal pembahasan ini, saya adalah Rizky Dwi Akna Damawan, akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang. Nah, latar belakangnya dari yang kami ajukan adalah yaitu media sosial telah mengalami perkembangan yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu platform media sosial yang saat ini sangat populer di kalangan generasi Z adalah TikTok. TikTok merupakan sebuah media sosial hiburan yang dapat membagikan video singkat, menarik, dan mudah digunakan. Kebiasaan generasi Z dalam menggunakan TikTok secara terus-menerus menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perilaku mereka. Jadi dari sebelumnya sendiri di sini kita itu akan membahas tentang dampak dari media sosial TikTok sendiri terhadap generasi Z. Nah, untuk dampaknya itu nanti akan dikaji lebih lanjut. Gitu. Dan untuk rumusan masalah di sini kita mengajukan 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh platform media sosial TikTok terhadap perilaku generasi Z? Yang kedua, apa saja tren yang dominan muncul di TikTok dan bagaimana ini mempengaruhi perilaku generasi Z? Dan yang ketiga, ada bagaimana penggunaan TikTok mempengaruhi interaksi sosial generasi Z di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu keempat, ada apakah penggunaan TikTok berdampak pada kesehatan mental dan emosional generasi Z. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi yang pertama, tujuan dari penelitian kami itu ada untuk mengetahui pengaruh platform media sosial TikTok terhadap perilaku generasi Z. Yang kedua itu untuk mempengaruhi tren yang dominan muncul di media sosial TikTok dan bagaimana ini mempengaruhi perilaku generasi Z. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana penggunaan TikTok mempengaruhi interaksi sosial generasi Z di dunia nyata. Dan yang terakhir keempat untuk mengetahui apakah penggunaan TikTok berdampak pada kesehatan mental dan emosional generasi Z. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama menjadi referensi penelitian baru bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian serupa. Yang kedua menjadi dasar pengetahuan bagi kreator TikTok dan orang yang berkepentingan terkait dengan perilaku, interaksi sosial dan kesehatan mental serta emosional generasi Z. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan kebijakan dan pedoman yang sesuai guna melindungi generasi muda dari potensi resiko yang mungkin terbuat dari penggunaan TikTok. Yang keempat, yaitu menjadi tambahan panduan bagi para orang tua tentang besarnya pengaruh TikTok pada generasi Z agar dapat memberikan pengarahan dan nasihat yang lebih efektif bagi generasi Z. Next. Oke, yang kedua saya di sini akan membahas landasan teori terlebih dahulu. Yang pertama saya akan membahas tentang media sosial TikTok. Jadi, TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Disinfo bahwa media sosial TikTok ini saat ini booming dan saat sangat digemari oleh generasi Z karena aplikasi ini tuh sangat menghibur kita semua. Lalu yang kedua, landasan teorinya ada tentang generasi Z. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu generasi Z. Jadi generasi Z adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang lahir sekitar pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi Z adalah kelompok yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi dan internet yang besar. Mereka seringkali dianggap sebagai generasi yang paling terhubung dengan teknologi digital karena baik dari mereka yang lahir diciptakan dalam era digitalisasi. Next. Lalu yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku menurut para ahli. Jadi yang pertama, perilaku adalah tindakan atau reaksi yang ditampilkan oleh seorang atau makhluk hidup dalam berbagai situasi. Perilaku bisa mencakup tindakan fisik seperti berjalan, berbicara, atau menulis serta tindakan non fisik seperti berpikir, merasa atau merespon suatu
isolasi. Perilaku dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor lingkungan, budaya, nilai-nilai, pengalaman sebelumnya, genetika, dan juga faktor personal lainnya. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Thank you. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari media sosial TikTok. Yang pertama adalah kreatif. Dengan adanya aplikasi TikTok yang sedang menjadi aplikasi yang sering digunakan khususnya di Indonesia, banyak memicu masyarakat untuk membuat konten dan video sejenisnya dengan imajinasi mereka masing-masing. Yang kedua, hiburan. Media sosial TikTok ini sangatlah memiliki keberagaman konten di dalamnya, mulai dari tentang pengetahuan, games, informasi, hingga yang paling sering digemari adalah konten hiburan. Dengan adanya media sosial ini, banyak sekali para pelawak ataupun kegiatan dan perilaku masyarakat yang mengundang tawa. Yang ketiga adalah informasi. Dalam aplikasi TikTok ini, banyak sekali dapat dimanfaatkan kegunaannya. Salah satunya untuk menyebarkan berita. Penyebaran berita dan informasi sangatlah mudah meluas di internet, termasuk di aplikasi TikTok ini. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari media sosial TikTok. Yang pertama adalah konten di bawah umur. Dalam media sosial TikTok ini banyak sekali sebuah video ataupun lebih dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan umur. Sering terjadi penampilan video kekerasan yang lolos dari sistem keamanan aplikasi TikTok. Yang kedua adalah perasaan ingin viral. Dalam konteks ini, membuat banyak orang ingin menjadi tenar dengan cepat, tetapi dengan cara yang kurang baik atau tidak dapat ditiru. Mereka melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka, dan juga hal ini dilakukan hanya demi jumlah penonton dan like yang mereka dapatkan banyak. Lalu yang ketiga ada membuang waktu. Aplikasi ini sangatlah nyaman digunakan, tapi sangatlah membuat kita merasakan perasaan candu untuk menggunakannya, di mana kita cukup menggeserkan tangan kita ke atas layar turun, maka video baru akan muncul dengan tema yang berbeda. Next. Yang keenam yaitu tren media sosial TikTok. TikTok telah mengalami pertumbuhan pesat dan mempengaruhi budaya populer di berbagai belahan dunia. Ada berbagai tren yang muncul dalam platform media sosial yang sedang populer, yaitu video musik dan tarian viral, tantangan dan ujian keterampilan, komedi dan humor, pendidikan dan tutorial, dan juga gerakan sosial dan aktivisme. Yang ketujuh yaitu pengaruh tren media sosial TikTok terhadap perilaku generasi Z. Tren media sosial TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku generasi Z, yaitu peningkatan kreativitas, perubahan konsumsi konten, pengaruh dalam dunia musik, dan meningkatnya keterlibatan sosial. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Samantha. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya Samantha Feryani akan menjelaskan metode penelitian yang kami pakai. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian seperti kita tahu merupakan metode yang harus ditemukan sejak awal. Apakah penelitian ini termasuk kuantitatif ataupun kualitatif? Nah, bagi penelitian ini kami ambil pendekatan penelitian kuantitatif, di mana data dan sumber datanya kami bisa memakai dari data primer dan sumber data sendiri merupakan sumber ataupun dari mana data tersebut dapat diperoleh. Next. Nah, untuk masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, karena pendekatan penelitian yang kami pilih merupakan pendekatan kuantitatif, maka teknik pengumpulan datanya memang terbagi menjadi beberapa hal. Jadi kami ambil adalah wawancara. Nah, teknik wawancara ini merupakan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan juga responden. Nah, kami dan juga para responden yang mengikuti wawancara itu untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Dan teknik analisis data yang yaitu tekniknya data collection, data redaction, data display, dan conclusion. Data collection sendiri merupakan waktu di mana kami mengumpulkan data sebanyak mungkin dari responden yang dapat kami ambil. Kemudian data redaction, kami saring nanti datanya apa yang kami butuhkan dan apa yang terkait dengan penelitian kami. Data display, di mana kami bisa mendisplay dan menunjukkan data tersebut. Dan juga conclusion, masuk kesimpulan menjawab pertanyaan yang kami buat dalam
Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan deskripsi data. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan 7 buah pertanyaan dan pendapat pribadi ke 11 narasumber. Wawancara dilakukan untuk menggali data tentang yang pertama, waktu rata-rata yang dihabiskan setiap hari untuk TikTok. Yang kedua, bagaimana TikTok mengubah perilaku generasi Z dalam berbelanja. Yang ketiga, bagaimana TikTok mengubah perilaku generasi Z dalam hal literasi. Yang keempat, bagaimana TikTok mengubah perilaku generasi Z dalam lingkup sosial. Yang kelima, tren yang diketahui. Yang keenam, bagaimana TikTok mempengaruhi kesehatan mental serta emosional generasi Z. Yang ketujuh, pendapat pribadi mengenai TikTok. Next. Selanjutnya ada wawancara juga dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh platform media sosial TikTok dapat terhadap perilaku generasi Z. Yang kedua, apa saja tren yang dominan muncul di TikTok dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku generasi Z. Yang ketiga, bagaimana penggunaan TikTok mempengaruhi interaksi sosial generasi Z di dunia nyata. Yang keempat, bagaimana penggunaan TikTok berdampak pada kesehatan mental dan emosional generasi Z. Next. Dari segi waktu yang dihabiskan setiap hari untuk TikTok, mayoritas narasumber menghabiskan waktu yang cukup lama dalam platform ini. Sebagian besar dari mereka mengakui menghabiskan waktu 3-4 jam atau lebih dari 5 jam setiap harinya di TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok menjadi platform yang menarik dan menghibur bagi generasi Z, sehingga mereka cenderung menghabiskan waktu yang signifikan untuk mengonsumsi konten di sana. Yang kedua, TikTok memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku generasi Z dalam hal berbelanja. 10 dari 11 narasumber setuju bahwa TikTok mempengaruhi perilaku berbelanja mereka, menunjukkan bahwa platform ini memiliki potensi untuk mempengaruhi tren konsumsi dan gaya hidup generasi Z. Yang ketiga, TikTok juga mempengaruhi literasi dan penyebaran informasi bagi generasi Z. Meskipun tidak semua narasumber percaya bahwa berita di TikTok selalu akurat dan faktual, mereka secara umum sepakat bahwa platform ini menjadi sumber informasi dan berita terkini yang cepat dan mudah diakses. Next. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya, Samantha. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh rekan dari yang keempat, dari hasil penelitian kami, yaitu TikTok memiliki dampak yang signifikan juga terhadap perilaku sosial dan generasi. Semua narasumber itu menyatakan bahwa TikTok ini telah mengubah baik setengah ataupun keseluruhan cara mereka berinteraksi dan juga membuka peluang untuk komunitas dan juga relasi yang baik. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa platform ini dapat menyebabkan beberapa lebih antisosial atau tidak ingin terlibat dengan baik. Hasil yang kelima merupakan berbicara tentang tren yang dominan TikTok. Nah, walaupun ada variasi dalam jawaban narasumber, tren ini menggunakan filter age dan lens yang populer untuk tren yang paling signifikan. Mereka lebih sedang hype pada momen ini. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini juga mengamati dampak TikTok terhadap kesehatan mental dan emosional dari generasi Z. Hasil dari wawancara sendiri menunjukkan bahwa TikTok dapat memiliki efek yang baik maupun buruk bagi kesehatan mental dan juga emosional. Beberapa narasumber juga memberikan tekanan untuk tampil sempurna karena konten yang TikTok sementara yang lain juga pertanyaan dari konten personalized yang sesuai dengan mereka. Ini yang terakhir yaitu mayoritas narasumber pandangan tentang TikTok sebagai sarana yang menggunakan konten dan sarana yang seperti mereka melihat TikTok sebagai alat untuk mengekspresikan identitas dan melakukan inspirasi. Namun ada juga yang menyadari bahwa platform ini juga memiliki dampak yang negatif seperti engagement konten sensitif bagi ketergantungan dan masalah bagi kesehatan mental.
Oke baik, di sini saya akan menyatakan kesimpulan dari penelitian yang kami ajukan, yaitu dari judul pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku generasi Z. Dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan, di sini dapat dikatakan bahwa banyak sekali dampak-dampak dari platform media sosial TikTok terhadap perilaku generasi Z. Nah, untuk dampaknya sendiri ada yang positif maupun negatif. Dan seperti yang kita ketahui bahwa media sosial TikTok ini banyak sekali membawa dampak yang positif bagi generasi Z dari perilakunya sendiri juga. Banyak sekali generasi Z yang belajar dan mendapatkan informasi berbagai macam informasi yang ada di dunia ini melalui TikTok. Kita jarang juga terdapat dampak negatifnya, yaitu menjadi malas dan sebagainya. Dan itu kami simpulkan bahwa kebanyakan orang dari hasil penelitian yang dilakukan itu menyatakan bahwa media sosial TikTok ini membawa dampak yang sangat positif bagi kehidupan generasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada moderator kami, yaitu Khaled. Barangkali ada komplain yang ingin bertanya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin silakan untuk kelompok 3 dan 4 untuk memberikan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh kelompok 2. Saya persilakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Oke, silakan Vanessa. Perkenalkan, saya Vanessa Ilyana Angjaya dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah perspektif generasi lain, terutama dalam hal ini adalah generasi di atas kita, merasakan hal yang sama dengan TikTok terlepas dari dampak positif dan dampak negatif dari TikTok tersebut? Terima kasih. Baik, silakan dijawab oleh kelompok 2. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Aprilia dari Manajemen B. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Vanessa. Generasi tua atau Gen X, generasi yang lebih tua mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap TikTok. Beberapa dari mereka mungkin melihatnya sebagai platform hiburan yang menyenangkan, tetapi mungkin tidak begitu terlibat secara aktif. Mereka mungkin lebih memilih platform media sosial lain yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Beberapa dari generasi ini juga mungkin lebih kritis terhadap dampak sosial dan lingkungan dari platform media sosial ini. Semoga membantu, Vanessa. Baik, apakah Vanessa sudah cukup jelas atas jawabannya? Terima kasih atas jawaban yang dipaparkan kelompok 2, sudah cukup jelas. Baik, saya membuka forum pertanyaan lagi bagi kelompok 3. Apakah ingin ada pertanyaan yang akan diajukan untuk kelompok 2? Silakan. Ya, saya ingin bertanya, nama saya Darren dari kelompok 3. Apa dampak positif dan negatif TikTok dalam kehidupan dan bahkan dalam lingkungan kampus? Baik, silakan dijawab oleh kelompok 2. Oke, saya izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Fenjul Bintang dari Hukum Angkatan 2022. Oke, pada dasarnya TikTok sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya sendiri itu sebagai sarana hiburan dan kreativitas. TikTok menyediakan platform yang menghibur dan memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui pembuatan video pendek. Ini dapat memberikan hiburan dan kegembiraan dalam kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak positifnya yaitu aksesibilitas yang berlebihan. Penggunaan yang berlebihan terhadap platform TikTok dapat mengganggu produktivitas dan fokus dalam belajar atau kegiatan kampus lainnya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Apakah kelompok 3 sudah jelas atas jawaban yang diberikan? Terima kasih atas jawabannya. Saya udah cukup jelas. Oke, baik. Untuk sesi pertanyaan saya tutup dari masing-masing kelompok pertanyaan, dan demikianlah pemaparan materi presentasi dari kelompok 2, dan juga terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah mau bertanya dan ikut mendengarkan dari presentasi dari kelompok 2. Saya Kaleb, undur diri. Selamat malam.